Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di kelas bahasa Inggris kita. Nah, untuk kali ini di pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas tentang feelings and emotion, perasaan dan emosi. Apa itu? Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, feelings dan emotion. Next. Hello, my friends. Uh, Today we are going to speak about feeling and emotions. Hari ini kita akan berbicara tentang feelings and emosi. Perasaan. First of all, what is feelings or emotion? Apa sih feeling atau emosi itu? Feeling is an emotional reaction. Reaksi dari emosi. Nah, yang kedua, the experiencing of affective and emotional states. Jadi, pengalaman afeksi dan status emosi. Kemudian, emosi adalah a mental state that arise spontaneously rather than through conscious effort. Jadi, emosi adalah status mental di mana meningkat secara spontan atau secara uh, apa namanya kalau misalkan spontan itu secara tiba-tiba dibandingkan secara conscious conscious effort. Oke, untuk beberapa contohnya, misalkan someone graduated from high school, merasa atau feelsnya adalah pride, bangga. Seseorang yang lulus dari sekolahnya merasa bangga. Someone you love shows a lot of interest in others. Seseorang yang kalian suka, misalkan nih kakak suka sama ini coklat, kemudian a lot interest, menyukai coklat, uh, menyukai coklat itu ketimbang memberikannya kepada adiknya. Nah, si adik masa, oh kakak ini lebih senang coklat ketimbang saya. Nah, itu jealousy, cemburu. Oke, when someone has no doubt to win the championship, itu ketika seseorang yang tidak memiliki keraguan yang untuk menang di championship di pertandingan. Artinya dia memiliki confidence, kepercayaan diri. Dia tidak punya rasa takut kalah ataupun takut menang gitu. Jadi dia punya percaya diri, confidence. When someone has gone far away, ketika seseorang pergi jauh sekali, maka akan merasakan sadness alias kesedihan. Next. Jadi emosi itu dibagi menjadi dua, primary dan secondary emotion. Yang primary, primary human emotion types are the one triggered in response to an event. Jadi emosi manusia, emosi apa ya, pokok dari manusia itu biasanya terpicu dalam respon kepada event. Maksudnya event ini pada suatu keadaan, misalkan love, joy, anger, sadness, surprise, fear.
kesukaan atau kecintaan, kebahagiaan, joy, kegembiraan, kemarahan, anger, sadness, kesedihan, surprise, kejutan, fear, dan ketakutan. Next, secondary emotion. If we experience fear, bila kita merasakan ketakutan, the secondary emotion will be, emosi kedua kita akan merasa feel threatened, merasa terancam, or feel anger, atau merasa marah. Depending on the situation we are experiencing. Hal itu berdasarkan kepada situasi apa yang kita alami. Misalkan contohnya di sini adalah passion, optimism, irritation, disgust, shame, nervousness. Passion itu jadi itu adalah secondary emotion. Passion itu misalkan keinginan yang menggebu, misalkan apa ya, untuk bahasa yang mungkin bisa dicari nanti, Bapak juga agak lupa. Optimis itu sikap optimis, irritation itu sikap terganggu atau kemudian disgust itu merasa jijik, shame itu malu, nervousness itu merasa kurang percaya diri, nervous. Oke. Untuk next, now you are going to see some flashcard. Nah, ada beberapa flashcard dengan ekspresi wajah untuk menunjukkan feelings atau emotion. Nah, di sini kita akan melihat happiness, di mana kalau happiness itu bibir akan merengkah, mata akan berbinar-binar. Jadi happiness adalah emotion experienced when you feel satisfaction or pleasure. Jadi pengalaman emosi ketika kamu merasakan kepuasan atau kesenangan. Sadness, kesedihan. Showing, feeling, or causing unhappiness or regret. Jadi menunjukkan perasaan atau menyebabkan senangan, ketidakbahagiaan, atau regret, penyesalan. Pride di sini adalah is the feeling of satisfaction you have because you or people you are connected with have done something well. Jadi pride ini adalah kebanggaan, yaitu perasaan kepuasan diri terhadap sesuatu karena kamu atau dirimu atau orang-orang yang terhubung dengan memiliki sesuatu yang baik. Misalkan kebanggaan di sini itu secara definisinya agak ribet ya. Jadi kalau misalnya Bapak simpelkan di sini, kebanggaan misalkan kita telah menyelesaikan sesuatu, wah kita bangga, kita telah menyelesaikan sesuatu dengan baik secara tuntas. Nah, itu contoh kebahagiaan. Next, confidence, percaya diri, the quality of being certain of your abilities or of having trust in people, plans, or the future. Jadi kualitas untuk merasakan kemampuan atau memiliki kepercayaan kepada seseorang atau orang-orang, rencana atau masa depan. Jadi percaya diri nih, wah tidak memperdulikan misalkan tidak memperdulikan ketakutan kalau misalkan gagal, yang penting percaya diri, ya maju, lakukan sesuatu yang baik, memiliki kepercayaan diri. Oke, next, envy ini adalah iri, the feeling that you wish you had something that someone else has. Jadi perasaan
dimana kamu berkeinginan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Artinya iri hati. Next, fear, ketakutan. Nah, kalau ketakutan sini an unpleasant emotion that you have when you are frightened or worried by something dangerous. Jadi, perasaan ketakutan atau kekhawatiran tentang sesuatu yang berbahaya. Dangerous, painful, kesakitan, atau or bad that is happening or might happen, atau keburukan yang akan terjadi atau yang akan terjadi. That is happening or might happen, yang terjadi atau yang akan terjadi. Next, anger, marah, a strong feeling which makes you want to hurt someone or be unpleasant because of something unfair or hurtful that has happened. Perasaan yang kuat di mana membuat dirimu ingin melukai seseorang atau merasa tidak senang dikarenakan sesuatu yang tidak adil atau menyakitkan yang telah terjadi. Nah, ini adalah perasaan yang sebaiknya kita hindari karena dengan marah bisa merusak segala sesuatu dan akhirnya akan menimbulkan penyesalan. Next. Okay, control your emotion or your emotions will controlling you. Jadi kita atur nih emosi kita atau emosi kita yang akan mengatur kita. Misalkan kalau kita marah tadi, misalkan kita bisa mengatur marah untuk menjadi tidak marah, akhirnya kita tidak menjadi menyesal atau tidak menjadi menyakiti orang lain yang kita sayangi. Misalkan nih, kita punya adik, terus adik kita bikin kita marah nih, kesel, mainan kita dihancurin atau dirusakin. Kita harus mengontrol marah kita. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak menyesal kita telah menyakiti adik yang kita sayangi. Nah, next, oke? Mungkin demikian penjelasan singkat dari Bapak mengenai feelings dan emosi. Jadi, Bapak akhiri. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.